Mungkin untuk sebelum mengakhiri kita ada sedikit puisi buat teman-teman yang sebentar lagi akan pulang kan. Nah, ini kami ada puisi, silakan nanti disimak dan dihayati apa pesan yang tersirat dalam puisi ini. Siap gak? Puisi. Hari demi hari telah aku lalui, sambil terus aku hitung tanggal kepulanganku. Rasa rindu dan kangenku kepada keluarga akan segera terbayar semua. Bahagia rasanya hati ini dan tak sabar untuk segera pulang ke kampung halaman. Berbeda dengan diriku, di saat yang lain menunggu hari kepulangan, aku tidak. Di saat yang lain dapat meluapkan rasa rindu terhadap keluarganya, aku malah harus berhadapan dengan almari-almari yang rusak atau hilang engselnya entah kemana. Sungguh bahagia sekali diriku. Akhirnya hari yang kutunggu telah tiba. Tinggal menunggu panggilan dari panitia pemulangan. Dan selangkah lagi aku menuju toko bangunan Garuda 2 untuk membeli paku, baut, engsel. Karena almari-almari rusak sudah memanggil-manggil namaku untuk segera dijemput ayahku beserta rombongan. Setelah aku berpamitan kepada pengurus-pengurusku, aku menuju ke mobil ayahku. Rasa rindu terlihat jelas di wajah kedua orang tuaku. Hingga pada akhirnya di tengah perjalanan kami membetulkan almari. Kami harus membetulkan almari-almari rusak satu persatu. Setelah almari-almari hampir selesai, ternyata aku menemukan segerombolan keramik pecah menyapaku di saat pinggang dan bahuku mulai menyerah. Rasa hati ini bagaikan geprek ayam Pak Dehar. Kami sekeluarga memutuskan untuk makan di warung itu. Ayahku memesan teh hangat, sedangkan aku lebih memilih untuk pesan minuman es keramik 1 lusin. Aku harus membelinya lagi di toko Garuda 2. Ternyata bukan hanya keramik saja yang pecah, melainkan hatiku juga. Aku sangat frustasi karena di saat yang lain dapat merasakan nikmatnya pulang, aku malah harus dandani almari dan keramik. Hingga suatu ketika aku terbaring di kasur. Sesampainya di rumah, aku langsung mandi dan bergegas sholat. Segera kurai handphoneku dan akhirnya aku tertidur pulas. Keesokan harinya aku melihat ayahku sedang mengemas tahu untuk segera berangkat jualan di Ibin Store. Aku berniat untuk membeli minuman dingin untuk menambah ion dan semangatku. Sesampainya di Ibin Store, ternyata terdapat juga keramik-keramik pecah. Mengapa aku selalu dikejar-kejar keramik pecah, bukan dikejar-kejar dia yang selalu aku nantikan kepulangan ayahku? Sambil membawa rengkek, ayahku pulang dari pasar. Alhamdulillah, jualannya habis tak tersisa. Keesokan harinya, ayahku berniat mengajak aku untuk membantu calon tunanganku.
Calon tunanganku sudah mulai chatting aku lagi. Sesekali memberi semangat agar aku giat berkhidmat. Hiburanku dikala capek, lelah, letih adalah senyumnya. Senyumnya lah yang selalu membuatku pergi ke pasar. Kini setiap pagi aku selalu membantu ayahku di pasar berjualan tahu. Aku tersadar betapa sengsaranya orang tua mencarikan nafkah demi melamarmu, Dek. Aku berjanji setelah selesai mondokku akan segera aku lamar dirimu. Karena aku sendiri sudah tidak tahan melihat kecantikan wajahmu bagaikan adonan tahu ayahku. Ada yang bulat, ada yang kotak, dan juga ada yang seperti dirimu, Dek. Kamu adalah wanita paling sempurna yang pernah aku temui. Meski dirimu bukan alumni pesantren, akan aku ajari bagaimana caranya buka usaha tahu. Sudah bertahun-tahun ayahku bergulat di usaha tahu, dan alhamdulillah peminatnya selalu ramai. Namun tak jarang jualan ayahku biasanya dimakan rayap. Belum usai aku menghalu, di pojok kamar aku melihat ada almari yang sudah tak pantas dipakai karena usianya juga sudah terhitung tua. Ku hampiri dan aku pijat pundak ayahku. Setiap malam aku bercerita dengannya bagaimana keseharianku di pondok, mulai ngaji Quran, ngaji weton, dinia, takror, obeng, kunci Inggris, gerendo. Aku lupa menaruhnya entah di mana karena pikiranku sudah tak sefresh lagi. Kini yang ada di pikiranku hanyalah tahu, tahu, tahu. Begitu lantang suara ayahku ketika berjualan calon mertuaku. Mereka adalah orang terpandang di kampungnya. Namun itu tak membuat tekadku untuk melamarmu padam, Dik. Aku akan selalu usaha sekuat tahu bulat ayahku. Hari ini terjual ludes. Alhamdulillah, hari ini adalah hari penuh berkah. Ayahku tersenyum bahagia melihat dagangannya habis dan melihat anaknya yang pulang dari pondok pesantren selalu membantunya untuk pasang keramik, engsel, dan juga almari. Kini sudah selesai semua. Kini waktunya aku mulai bersantai, menghalu, dan teleponan bersamamu, Dek. Kini hidupku indah layaknya rengkek tahu ayahku. Sudah mulai agak rusak. Aku dan ayahku berniat membenarkannya karena kata ayahku, rengkek ini adalah rengkek peninggalan nenek moyangku. Kami harus menjaganya, merawatnya, mencintainya. Aku semakin tergila-gila denganmu, Dek. Aku mencintaimu. Aku sayang padamu. Biarkan cinta ini tumbuh di antara tumpukan-tumpukan tahu yang sudah bosok. Biasanya diambil sama pamanku, diberikan makan kepada bebek-bebeknya. Dan alhamdulillah kini bebek-bebek pamanku sudah mulai terpikat dengan rayuan-rayuanku. Aku sangat bahagia. Meskipun aku tak pulang dari pondok, tapi bagiku kebahagiaanku ada saat dirimu di sampingku, Dek. Waktu sudah semakin malam, aku ingin mengakhiri percakapanku dengan dirimu. Sebelum tidurku sampaikan juga salamku kepada teman-temanku semua. Selamat pulang, selamat liburan,
jadikan momen liburanmu ini untuk berbakti kepada orang tuamu dan orang di sekitarmu. Dan yang terakhir, tunjukkan kepada orang-orang yang ada di dekatmu bahwa kepulanganmu dari pondok pesantren akan membawa dampak baik bagi dirimu, orang tuamu, dan orang di sekitarmu. Saya Lukman Nur Iksan. Saya Wahyu Maulana. Wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.